Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tekanan zat cair, lebih tepatnya hukum Archimedes. Nah, langsung ke materi ya. Bunyi hukum Archimedes yaitu jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung, ya, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Akibat adanya gaya apung, berat benda dalam zat cair akan berkurang. Benda yang diangkat dalam zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan diangkat di darat. Untuk rumus gaya apung menurut Archimedes yaitu Fa dikali rho C dikali G dikali VCP, di mana kita bisa tuliskan ke dalam bentuk segitiga untuk mempermudah perhitungan ya. Fa rho G VCP. Nah, di mana Fa ini adalah gaya apung dengan satuan Newton, dan rho C itu adalah massa jenisnya, massa jenis cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G itu adalah gravitasinya dengan satuan meter per second kuadrat, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Nah, untuk itu kita bisa lihat juga ilustrasi di sebelah kanan. Di sini ada air gitu ya, lalu dicemplungin batu, maka batu itu akan mendapatkan gaya apung dan juga gaya berat. Gaya apung ke atas dan gaya berat itu ke bawah. Nah, selain dengan rumus ini, gaya apung juga bisa dicari dengan cara WBU dikurang WBA, di mana WBU itu artinya berat benda di udara dan WBA adalah berat benda di air. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Soal pertama, sebuah besi yang volumenya 0,04 meter kubik tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka hitunglah gaya ke atas yang dialami besi tersebut. Nah, kalau misalnya gaya ke atas sama aja ya, seperti gaya Archimedes, gaya apung ya, sama aja. Ini gaya apung nih artinya. Nah, atau Archimedes. Oke, kita seperti biasa kita terus dulu diketahuinya. Di sini ada volumenya ya, berarti VCP-nya adalah 0,04 meter pangkat 3 meter kubik. Massa jenis airnya itu adalah rho airnya adalah 1000 kg meter kubik, dan ditanyanya itu adalah gaya angkat ke atas, berarti kan dia Fa-nya kan. Nah, berarti kita bisa langsung jawab nih. Rumus Fa apa? Rho dikali G dikali VCP. Nah, rho-nya itu adalah 1000 dikali G-nya itu kan 10 ya. Jadi kalau misal tidak ada tidak ditulis G-nya berapa, kita pakai yang 10 dikali 10 dikali VCP. VCP-nya adalah 0,04. Nah, karena 0,04 itu ada dua angka setelah koma, kita bisa coret dua angka 20 di sini. Nah, berarti nanti berarti tinggal 100 kali 1 kali 4, jadinya 400 ya, 400 Newton, seperti itu. Silakan dipelajari lagi cara perhitungan seperti ini. Contoh yang kedua, benda kubus rusuknya 40 cm melayang di dalam air. Jika massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah gaya ke atas, gaya apung yang dialami benda tersebut. Berarti diketahuinya di sini ada rusuk kubus ya. Jadi kalau misalnya kita ada rusuk kubus gitu ya, berarti misalkan misalkan ini rusuknya 40 cm ya, kita mulai dalam air. Di sini air, jadi ada di dalam air ya, berarti ya massa jenis air itu 1000, berarti ini ya mereka dia dalam air lah. Ini ada tong besar di dalam air gitu ya, dengan massa jenis cairnya berarti rho airnya itu adalah 1000, dan percepatan gravitasinya itu 10. Itulah gaya angkat ke atas yang dialami rusuk dialami kubus. Berarti ini ada kan kubusnya nih di dalam tong besar gitu kan. Nah, dia disuruh hitung gaya apungnya berapa. Nah, kita berarti yang ditanyakan gaya apungnya, berarti kan Fa ya. Nah, rumus Fa itu sendiri kan Fa sama dengan rho G V. Nah,
kita butuh V di sini. Nah, kita bisa cari nih, V-nya kan nggak ada nih di soal, tapi kita bisa cari dengan ilustrasi ini. Nah, berarti V dari kubus, rumus volume kubus apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk kan? Atau rusuk pangkat 3 gitu ya. Jadi kita hitung aja 40 kali 40 kali 40 rusuknya. Berarti nanti kita bisa peroleh 64.000 cm pangkat 3. Nah, karena kita butuhnya itu meter, harus diubah dulu ke dalam meter. Sentimeter diubah ke meter. Naik karena dia pangkat 3, jadi sekali naik itu dibagi 1000. Jadi kalau misalnya dia naik 2 kali dibagi 1 juta ya. Berarti nanti jadinya 64.000 dibagi 1 juta ya. 1 juta itu kan dia nolnya itu 6 ya. Berarti 6 kali nih mundurnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya di sini. Berarti jadinya kalau kita ubah 0,064 meter pangkat 3. Berarti nanti ketahuinya jadinya V sama dengan ya koma ya. V-nya itu adalah 0,064 meter pangkat 3 gitu. Baru deh kita bisa kerjain. Rho-nya itu 1000, ininya 10, dan V-nya itu adalah 0,064. Nah, 0,064 ada berapa angka setelah koma? Ada 3 kan? Nah, berarti kita bisa coret 3 ini. 1, 2, 3. Ini nggak ada lagi komanya. Jadi tinggal 10 kali 64. Berarti hasilnya 640 Newton. Oke. Nomor terakhir. Sebuah benda yang ditimbang di udara sebesar ini, tetapi saat ditimbang di air beratnya menjadi ini. Jika massa jenis air 1000 kg per cm. Oke, ini per meter ya, bukan per meter kubik, dan percepatan gravitasinya itu 10, tentukan volume benda tersebut. Seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Katanya berat benda ya. Di sini berarti kan dia WBU ya. Berat benda di udaranya itu adalah 1200 Newton, dan WBA-nya ketika di dalam air jadi 800 Newton. Massa jenisnya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 meter kubik, dan G-nya itu adalah apa nih? 10 ya. Nah, tentukan yang ditanya itu adalah volume ya, VCP. Nah, untuk mencari VCP kita tinggal ingat-ingat lagi rumusnya dengan cara segitiga nih. Berarti ini FA rho G V. Kalau mencari V berarti kan V-nya tutup ya. Berarti V sama dengan FA dibagi rho dikali G. Berarti nah FA sendiri belum dapat nih, tapi kita bisa tahu caranya dengan cara ini, dengan cara yang tadi nih, dengan cara ini nih. Nah, dengan cara ini FA sama dengan WBU dikurang WBA. Nah, berarti kita tinggal tulis aja FA nya, berarti kita bisa cari dengan WBU dikurang WBA. Berarti WBU nya kan 1200 dikurang 800, berarti 400 Newton. Udah deh, udah ada semua. Kita tinggal masukin. Berarti jawabnya adalah nih, jawabnya adalah gini deh, jawab gitu ya. V sama dengan FA dibagi rho dikali G. FA-nya adalah 400 dan dibagi rho-nya itu 1000 dikali 10. Kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi 100, jadinya sisanya adalah 4 dibagi 100 atau 0,04 meter pangkat 3. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Berarti kita sudah belajar 3 jenis
tekanan. Nanti yang terakhir hukum Pascal. Ya, silakan pelajari lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.